Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan uh, materi kita tentang proyek CRUD menggunakan Visual C, menggunakan pemrograman Visual C. Nah, pada proyek sebelumnya kita sudah membahas mengenai modul view ya, modul untuk menampilkan data dari database MySQL menggunakan Visual C. Pada pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas bagaimana cara kita menghubungkan Visual C dengan database MySQL. Ya, teman-teman bisa lihat dari ini output yang sudah kita dapatkan dari project sebelumnya ya. Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan bahas lanjutannya, yaitu untuk fungsi insert data ya. Nah, fungsi insert data ini nanti kita akan tambahkan ya pada modul view data yang sudah kita bikin sebelumnya ya. Bagi teman-teman yang ketinggalan materi sebelumnya bisa melihat video saya sebelumnya ya. Nah, untuk membuat modul tambah data ini ya, maka kita perlu menyiapkan form inputan ya, form untuk inputan datanya. Nah, pada materi sebelumnya, sebelum project CRUD menggunakan Visual C, kita sudah pernah membuat sebuah form untuk membuat inputan ya, untuk membuat inputan data, kemudian kita tampilkan melalui message box ya, melalui message box yang disediakan oleh Visual C. Nah, jadi pada project ini ya, seperti teman-teman lihat di sini kita sudah ada form yang kita fungsikan untuk menampilkan data dari database. Nah, form ini kita akan atur supaya posisinya itu berada di bawah, kemudian kita akan sediakan space ya, kita akan sediakan space di bagian atasnya untuk kita membuat form inputannya. Jadi nanti dalam satu window adalah satu interface, di situ ada form entry untuk menambah data, mengedit data, dan juga menghapus data beserta form untuk menampilkan datanya ya, yang punya kita buat sebelumnya. Oke ya, langsung aja kita bikin form inputannya. Pertama kita pilih menu toolbox, kemudian kita pilih komponen label ya, komponen label. Kita buat labelnya untuk inputan pertama itu kita kasih nama ya, kita kasih nama dengan kita kasih labelnya dengan nama ya. Nah, karena pada database MySQL kan kita sudah punya kita sudah punya inputan nama ya. Nah, kemudian kita tambahkan toolbox lainnya yaitu text box ya. Nah, text box ini untuk menampung inputan nama yang akan diisi pada label nama ya. Nah, inputan nama ini kita perlu atur name-nya di bagian design ya. Kita perlu atur name-nya supaya nanti ketika kita akan menyimpan datanya, kita akan panggil berdasarkan name pada bagian desain ini. Nah, ini untuk name-nya kita kasih ya, kita kasih nama dengan input nama ya. Kita berikan dengan nama input nama. Itu untuk name text box untuk inputan nama ya, seperti itu. Nah, setelah itu kemudian kita lihat ya, di database MySQL selain nama ada kolom tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, prodi, dan kegemaran ya. Jadi kita siapkan untuk inputan yang lain selain inputan nama ya. Kita buka lagi menu toolbox-nya ya. Ya, kita tambahkan lagi labelnya. Nah, untuk inputan yang kedua ini ya, kita kasih nama labelnya itu tempat
dan tanggal lahir. Ya, tempat dan tanggal lahir. Nah, untuk tempat lahir ini inputannya itu jenisnya berupa text box ya, berupa text box sama seperti inputan nama. Ya, jadi isian untuk tempat lahirnya. Ya. Kemudian untuk design name inputannya itu kita kasih nama input tempat, input TP aja ya, input TP lahir, input tempat lahir. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan satu inputan lagi dengan nama dengan jenis inputannya deck picker ya. Ini bisa teman-teman lihat di menu toolbox, ketikkan deck pickernya, kita masukkan di sini. Kemudian untuk design name-nya kita isi dengan input TGL lahir ya, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat jenis inputan yang lain ya, nama sudah, tempat tanggal lahir sudah. Selanjutnya adalah inputan untuk jenis kelamin ya. Nah, nanti kita sediakan lagi inputan baru dengan nama jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Berarti jenis kelaminnya itu tipenya combo box ya. Combo box, kita bikin dulu program studi ya, biar sama urutannya dengan di database. Ya, nggak masalah sih urutan berbeda ya. Nah, tapi kita sediakan dulu untuk program studi, jenis inputannya itu kita pakai combo box ya, untuk program studi berupa pilihan ya. Combo box, kemudian ini kita atur dulu item combo box-nya, item pilihannya kita isi di bagian ini ya. Di bagian entry data collection-nya. Yang pertama pilihannya teknik informatika, yang kedua sistem informasi. Setiap pilihan itu satu baris ya. Jadi kalau ada 3 pilihan berarti 3 baris. Kita lihat dulu outputnya. Ya, kita lihat dulu outputnya supaya hasil yang tampil itu sesuai dengan yang kita isi tadi ya. Nah, oke, pilihannya sudah muncul, teknik informatika dan sistem informasi. Itu untuk program studi ya. Berarti untuk inputan program studi sudah benar. Nah, untuk namanya kita singkat aja jadi prodi ya, biar lebih rapi, sejajar dengan inputan nama. Jadi kita sudah punya 4 inputan. Selanjutnya kita akan masukkan dua inputan lagi, sisanya jenis kelamin dan kegemaran. Nah, berarti untuk jenis kelamin kita pilih tipenya nanti tipenya radio ya, tipenya radio button. Nah, kita bikin dulu labelnya jenis kelamin. Nah, untuk inputannya kita pilih tipenya radio ya, radio button. Nah, karena inputannya ada 2, maka kita perlu menyiapkan 2 radio button. Untuk radio button pertama kita isi teksnya itu dengan pilihan laki-laki ya. Kita samakan dengan nilai yang sudah disimpan di database, laki-laki. Itu untuk teksnya ya. Kemudian untuk pilihan kedua ya, kita isi teksnya itu dengan perempuan ya. Selanjutnya untuk desain name-nya ya, untuk nama inputannya ya, untuk pilihan laki-laki itu kita atur name-nya itu menjadi pil pria ya. Pil pria itu untuk pilihan laki-laki. Kemudian pil pria. Kemudian untuk perempuan kita bikin namanya pil wanita ya. Ya, seperti ini sudah benar ya. Selanjutnya sisa satu
inputan lagi, yaitu inputan kegemaran ya. Untuk kegemaran ini ya kita bikin di bawah prodi, labelnya kita isi dengan kegemaran ya, labelnya kita isi dengan kegemaran. Ya, teksnya kita isi dengan kegemaran. Oke, kemudian untuk inputannya kita pilih text box ya, sama seperti nama dan tempat lahir, text box. Kemudian untuk nama inputannya kita isi dengan input kegemaran ya, input kegemaran. Nah untuk label kegemaran, sorry tadi ada kesalahan ya, ini name inputnya nggak usah kita bikin ya, atau kita isi dengan nama yang lain, karena yang akan kita ambil datanya dari text boxnya ya, bukan dari labelnya, seperti itu. Oke, input kegemaran ya, ini untuk name inputan dari kegemaran. Oke, sudah. Kemudian ini untuk namanya kita singkat aja biar rapi ya, kita ubah dengan nama hobi aja ya, hobi ya, supaya lebih rapi seperti ini, hobi, terus kita sejajarkan ya. Oke, sudah benar ya. Nah selanjutnya kita tinggal bikin button ya, kita tambahkan tombol ya untuk proses submit data ya, untuk proses penyimpanan data. Kita sediakan satu button, kita kasih teksnya misalnya simpan ya, simpan. Oke, seperti ini. Ini kita sudah membuat tombol untuk simpannya ya. Ya. Nah selanjutnya kita double klik tadi ya, di formnya kita double klik, itu nanti akan diarahkan ke form 1 load. Nah ini kan sudah ada coding sebelumnya ya, yang kita masukkan untuk menampilkan data dari tabel TBMHS dan juga perintah untuk melakukan koneksi ke database. Nah ini kita cut dulu, jadi bagian form 1 load kita cut, kita pindahkan dulu ke bagian yang lain ya. Kita bikin satu metode baru ya, kita bikin di atasnya aja ya, void kita bikin dengan nama tampil MHS ya, tampil MHS. Kemudian isi yang tadi kita pastikan di sini ya, jadi coding untuk menampilkan data dari tabel TBMHS kita masukkan ke dalam metode baru yang bernama tampil MHS. Nah kemudian di form load-nya ya, di form load-nya kita nanti akan mengisi dengan coding untuk penyimpanan data ke database. Tapi sebelumnya kita bisa memanggil ya, kita bisa memanggil void tampil MHS di bagian form load-nya. Tujuannya apa? Ketika formnya di eksekusi ya, maka akan tampil data mahasiswa ya, yang tadi sudah kita pindahkan ke metode tampil MHS. Ya, muncul ya datanya sudah muncul ya, tadi sudah kita masukkan ke dalam metode baru, terus kita panggil ke bagian form load-nya. Nah sekarang tinggal kita bikin coding untuk memproses inputan ya, inputan untuk penyimpanan data ke database ya. Nah kita akan bikin codingnya ini, tinggal kita bikin coding ya untuk menyimpan data inputan ini ya, ada 7-8 inputan ya, ada 7 inputan ya. Nah untuk
sebelum kita bikin inputannya, kita bikin dulu sebuah metode baru dengan nama clear input. Tujuan metode ini itu untuk mereset atau menghapus inputan yang nanti akan inputan yang nanti yang ada di form inputannya. Jadi ketika kita mengisi data, kan datanya ada di form inputan ini ya, namanya siapa, hobi dan seterusnya. Nah, ketika kita simpan, nanti kita akan menghapus inputan yang sudah ada di sini. Ya, jadi kita bikin namanya clear input nama metodenya. Itu yang akan kita reset nanti adalah inputan dari semua form input ini ya, mulai dari input nama, input tanggal lahir, jenis kelamin. Jadi kalau misalnya datanya sudah disimpan, maka inputannya itu kita reset lagi supaya bisa dipakai untuk penambahan data baru. Ya, jadi data sebelumnya nggak perlu kita tampilkan lagi. Makanya kita perlu membuat metode baru tadi dengan nama clear input ya, untuk inputan kolom nama, prodi, kegemaran, tanggal lahir, itu kita kosongkan. Khusus untuk pilihan radio button, maka kita nggak bisa isi kosong ya, kita harus bikin seperti ini, pil pria check it sama dengan false, pil wanita check it sama dengan false. Kemudian metode ini tinggal kita panggil ke bagian form load. Kita panggil clear input. Jadi nanti ketika proses penyimpanan data sudah berhasil, dia akan panggil metode tampil mahasiswa, kemudian dia akan reset data yang sudah kita isi pada form input. Ya, karena proses penyimpanannya sudah berhasil, sehingga tidak perlu ada lagi data pada form inputannya, supaya mudah untuk diisi dengan data yang baru. Seperti itu. Ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Selanjutnya, sebelum kita bikin proses penyimpanan data, kita harus ubah dulu tipe dari date-nya. Karena pada MySQL, ya, format tanggalnya itu dia dimulai dari tahun, bulan, tanggal ya. Nah, sehingga di sini kita harus memformatnya menjadi tahun, bulan, tanggal agar penyimpanan datanya bisa masuk ke database. Kalau kita nggak ubah, defaultnya itu kan ya, coba teman-teman perhatikan di bagian format ya, kalau defaultnya itu dia pakai long tadi ya. Nah, seperti ini, ada hari Selasa 19 Mei 2020 itu defaultnya. Nah, sekarang kita ubah dia menjadi custom formatnya. Kemudian untuk format customnya kita isi Y-nya 4 kali, strip M besar 2, strip D. Jadi tahun, bulan, tanggal seperti itu. Agar sama dengan format di database MySQL, sehingga nanti proses penyimpanannya tidak ada kendala ya. Kita samakan dengan format data di MySQL-nya. Jadi seperti ini ya, ini udah sama ya formatnya, tahun, bulan, tanggal ya. Oke, itu yang lain tidak ada perubahan, sudah sesuai. Nah, sekarang kita bikin dulu ya di form double klik tadi ya, di tombol simpan, double klik akan diarahkan ke sini. Kita bikin dulu di sini string kelamin ya. Kenapa kita bikin string kelamin? Karena pada inputan jenis kelamin itu jenisnya kan radio button, kita nggak bisa mengambil langsung nilainya, tapi berdasarkan kalau dia pilih laki-laki berarti laki-lakinya check it, kalau dia pilih perempuan berarti perempuan, inputan perempuan nilainya itu check it ya. Maka kita harus bikin kondisi di sini. Kita bikin dulu variabel kelamin, kemudian kita bikin kondisi ya, kondisi kalau pilihan laki-laki itu dipilih, dicek ya, dipilih, if pil pria check it sama dengan true ya, kalau pilihan pria itu dipilih ya, maka variabel kelamin akan kita isi dengan value dengan nilai laki-laki seperti itu. Kemudian kalau pilihan perempuannya yang dipilih ya, yang dicek ya, yang dicek, maka ya variabel kelamin akan kita isi dengan nilai perempuan ya. Kalau misalnya pilihannya tidak dipilih, maka variabel kelamin kita isi dengan string kosong, empty string ya. Ya, kalau dua-duanya tidak dipilih seperti itu. Ya. Kalau untuk inputan yang lain kita nggak perlu bikin kondisi karena semuanya bisa kita ambil melalui nama inputannya ya, khusus untuk ini aja. Selanjutnya kita tinggal bikin query ya untuk melakukan insert ke database. Yang pertama kita copy paste aja nih dari query sebelumnya. Pertama kita panggil dulu koneksinya, MySQL connection koneksi, buka koneksi itu berasalnya dari kelas koneksi.js. Ya, di sini ada kelas koneksi
ya kita sudah bikin pada video sebelumnya, tinggal teman-teman simak aja ya kalau ada yang belum paham. Ya, buka koneksi. Nah kemudian kita bikin blok try catch-nya ya untuk penanganan error. Nah di blok try ini ya kita masukkan perintah MySQL command ya sama dengan con create command, kemudian kita isikan query untuk insert data ke database-nya, insert into TBMHS. Selanjutnya kita deklarasikan tabel yang akan kita simpan datanya. Kita deklarasikan kolom yang akan kita simpan datanya. Ada kolom mahasiswa nama, mahasiswa tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, mahasiswa prodi, MHS kegemaran. Kemudian untuk value-nya ya, ya kita menggunakan ya tanda plus di sini ya, karena kita ambil langsung dari nama inputannya ya, ada inputan nama ya. Ya tadi nama inputannya kan input nama ya, jadi itu fungsinya kita bikin tadi nama design name-nya, name inputnya. Jadi kita isi di sini value, petik 1 double quote ya, tanda plus, kemudian baru nama inputan formnya, inputan nama .text ya. Nah untuk inputan nama, kemudian inputan tanggal lahir .text. Kemudian untuk kelamin, nah kenapa kita langsung memanggil variabel kelamin? Kenapa? Karena inputan kelamin itu dia jenisnya radio ya, sehingga nggak bisa kita ambil dengan menggunakan pil pria .text, nggak bisa ya, karena untuk radio button dia sifatnya check it ya, atau check it-nya true atau false, sehingga kita bikin kondisi tadi khusus untuk inputan kelamin. Jadi langsung kita masukkan nama variabelnya ya. Ya itu untuk inputan kelamin. Selanjutnya inputan prodi ya, dan sampai selesai. Kemudian kita masukkan perintah con open, selanjutnya command execute non query, yaitu untuk menjalankan perintah comment insert into TBMHS-nya ya. Seperti itu. Kemudian di bawahnya kita panggilkan metode tampil MHS ya. Jika proses query-nya sudah dijalankan, maka kita akan panggil metode tampil MHS. Tujuannya apa? Untuk mengambil atau untuk menampilkan data yang ada dari tabel MHS. Jadi kalau penambahan datanya berhasil, maka nanti data yang baru kita tambah akan muncul di bawah ya. Jadi kita panggilkan metode tampil MHS ya. Ya, jadi nanti proses penambahan dilakukan, query insert dijalankan, selanjutnya di bawahnya setelah dijalankan query insert kita panggil metode tampil MHS. Ya, metode itu sudah berisi query untuk menampilkan data dari tabel TBMHS gitu. Sehingga data yang baru ditambahkan tadi langsung muncul di bagian view bawahnya. Ya, muncul di bawahnya ini ya. Nah, kemudian tadi ada pemanggilan metode clear text, itu untuk menghapus inputan yang sudah diisi sebelumnya saat proses input data ya. Kita coba ya, ini sudah ada 3 data, kita coba isi data baru, kita isi dengan namanya Rini misalnya ya, kemudian tempat tanggal lahir misalnya Sigli, tahun lahir kita isi 1991, kemudian untuk prodi jenis kelamin kita pilih perempuan, untuk program studi kita pilih sistem informasi, hobi kita isi misalnya badminton ya, badminton. Oke, kita klik tombol simpan ya. Kalau berhasil dia akan tampil ke bawah, terus ini akan dihapus ya, muncul ya Rini tampil di bawah. Kemudian form inputannya sudah di clear ya, sudah dihapus karena tadi kita sudah panggil metode untuk meng-clear inputan yang ada di form inputan atas ini ya. Seperti ini sudah tersimpan ya, Rini, Sigli, tanggal lahir perempuan, sistem informasi, hobi badminton. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman modul untuk insert data. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Itu saja untuk hari ini, untuk pertemuan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.